Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu ba'da subuh 25 Sya'ban 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Bintang Sunnah Samarinda, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, jamaah Masjid Bintang Sunnah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Ini adalah materi kajian pertama dari kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah, atau yang disebut dengan Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah fi Shiyami Ramadan. Dan materi kajian Islam intensif yang pertama ini berkaitan dengan hukum-hukum dan adab-adab puasa. Dan insyaallah taala pada jam 10 nanti di Masjid Al-Amin Samarinda kita akan membahas materi kajian Islam intensif yang kedua tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah, berkaitan dengan sifat puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada jam 16 atau 16.30
kita akan memulai mempelajari materi kajian Islam intensif yang ketiga tentang puasa dan Ramadan yang berkaitan dengan permasalahan fikih seputar puasa dan seputar Ramadan. Kemudian yang keempat, sebagai puncaknya dari kajian Islam intensif puasa Ramadan 1444 Hijriah, yaitu kajian setelah maghrib sampai selesai di Masjid Al-Amin, membicarakan tentang marhaban ya Ramadan, meraih berkah Ramadan. Dan itu adalah puncak dari kajian Islam intensif kita. Jadi seharian penuh ini luangkanlah waktu untuk bisa mengikuti kajian Islam intensif yang kita sebut dengan Ad-Daurah Asy-Syar'iyyah fi Shiyami Ramadan, bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya adalah kajian Islam intensif tentang puasa Ramadan pada tahun ini 1444 Hijriah yang kita adakan di kota Samarinda di dua masjid ini. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan, sebelum kita masuk kepada hukum dan adab puasa, salah satu yang harus kita perhatikan adalah termasuk sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau setiap kali memasuki bulan Ramadan, maka beliau menyambut kedatangan bulan Ramadan tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak. Faradallahu azza wa jalla alaikum siyamah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurim." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa saja yang diharamkan mendapatkan kebaikan bulan malam tersebut, maka sungguh dia telah benar-benar merugi. Dari hadis ini kita ambil pelajaran kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan, beliau menyambutnya. Dan ini bentuk persiapan seorang muslim di zaman sekarang saat mau memasuki bulan Ramadan. Kemudian persiapannya adalah dengan memahami hukum-hukum puasa. Karena tadi dalam hadis disebutkan faradallahu azza wa jalla alaikum siyama. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Kemudian persiapannya juga adalah mengetahui keutamaan-keutamaan yang ada di dalam bulan Ramadan. Dengan dalil Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurimaha faqad hurim. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menunjukkan kepada keutamaan bulan Ramadan. Di dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, "Dakhala Ramadan." فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, pernah kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bulan yang agung ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Lihat penyambutan. Bulan yang agung ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam tersebut, maka dia diharamkan dari seluruh kebaikan. Dan tidak ada yang diharamkan mendapatkan kebaikan malam tersebut kecuali orang-orang yang benar-benar merugi. Ini juga hadis memberikan pelajaran bahwa Rasulullah SAW setiap kali memasuki bulan Ramadan beliau menyambutnya, dan tidak pernah ada Nabi Muhammad SAW menyambut sebuah bulan kecuali bulan Ramadan. Maka termasuk penyambutan kita adalah dengan kita mengadakan kajian Islam intensif. Dan ini penyambutan yang paling tepat untuk menghadapi bulan Ramadan. Dan paling diperlukan, yaitu penyambutan berupa pembelajaran ilmu agama tentang puasa dan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan hadis yang dipahami oleh para salafus salih dan para ulama setelah mereka. Boleh dan sangat dianjurkan berdasarkan hadis ini untuk menyambut bulan Ramadan sebagaimana Rasulullah SAW. Dan kita di zaman media sosial, zaman yang sangat mudah bagi setiap orang dari kita untuk menyebarkan tentang informasi yang kita ingin sebarkan. Maka sebarkanlah di media-media sosial kita, status WhatsApp kita, Facebook, Instagram, YouTube, atau apapun dari media-media sosial. Sebarkan, selamat datang Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Sebarkan kepada dunia bahwasanya kaum muslimin sedang bersukacita, riang gembira, mau memasuki Ramadan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah. Dan ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Al-Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, beliau membawakan hadis riwayat Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza asy-syahra qad hadarakum." Bulan ini telah hadir di tengah-tengah kalian. Kata beliau, qala al-ulama, "Hadzal haditsu aslun fi tahni'ati dukhuli Ramadan." Para ulama berkata, hadis ini merupakan dalil dasar tentang disyariatkannya mengucapkan selamat memasuki bulan Ramadan. Maka yang pintar membuat desain grafis, buat flyer tentang memasuki bulan Ramadan. Yang pintar membuat video, buat video sebaik-baiknya menggugah hati kaum muslimin untuk memasuki bulan Ramadan agar bersemangat dan tidak merasa biasa, karena bulan Ramadan bukan bulan biasa. Sebagaimana perkataan Jabir radhiyallahu an, beliau berkata, "Fala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa." Jangan jadikan hari kamu berpuasa dengan hari kamu tidak berpuasa itu sama. Bulan Ramadan bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan salah satu-satunya nama bulan dari bulan-bulan pada tahun Qamariyah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran.
syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Bulan Ramadhan satu-satunya bulan yang disambut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangannya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tidak pernah menyambut kedatangan suatu bulan kecuali Ramadhan. Sebarkan sunnah ini, kabarkan kepada dunia kaum muslimin sedang berbahagia karena datangnya bulan Ramadhan. Tulis di masjid-masjid, depan masjid, spanduk-spanduk, selamat datang Ramadhan Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, 1444 Hijriah. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita agar bisa mengerjakan ketaatan di dalamnya. Tulis, sebarkan. Dan ini yang patut untuk diselamati kedatangannya, bukan yang lain-lainnya dari acara-acara yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebarkan, karena ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu penyambutan yang paling utama, paling penting adalah menyambutnya dengan ilmu agama, agar kita benar-benar mendapatkan puasa yang karena iman dan berharap pahala, yang akhirnya mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita membahas materi kajian Islam intensif yang pertama tentang puasa Ramadan 1444 Hijriah di Samarinda tahun ini, dimulai dengan mempelajari hukum dan adab puasa. Kalau berbicara hukum berarti berbicara tentang ahkam asy-syar'iyyah al-mukallafah 'alal mukallafin. Hukum-hukum syariat yang dibebankan oleh syariat Islam kepada penganutnya, kepada umat Islam. Dan juga yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah adab-adab yang berkaitan dengan puasa. Poin yang pertama, definisi puasa. Puasa secara etimologi adalah artinya al-imsak, menahan. Imam Ibnu Manzur di dalam kitabnya Kamus Besar Bahasa Arab Lisanul Arab mengatakan, was-shaumu fil lughah al-imsaku 'anil syai' wa tarku lahu. Puasa secara bahasa adalah menahan dari sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Menahan, jadi tidak mengerjakan sesuatu. Ini adalah puasa secara bahasa. Seperti misalkan perkataan Maryam alaihissalam yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Maryam ayat 26, inni nadhartu lirrahmani sauman. Aku bernazar kepada Allah untuk sauman. Sauman artinya menahan, anil kalam, menahan dari berbicara. Lihat di situ Allah memakai kata saum, dan puasa dalam bahasa Arab as-siyam atau as-saum. Maka arti puasa adalah menahan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Kemudian arti secara puasa atau as-siyam secara terminologi syar'i, dan ini sangat penting karena ini adalah puncak dari ibadah yang akan kita kerjakan, maka diperhatikan dan dipahami baik-baik. Berkata Al-Imam Al-Faqih Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti', bahwa puasa adalah at-ta'abbudu lillahi ta'ala,
bil imsaki biniyah anil akli wa syurbi wal jima'i wa sairil mufattirat min tulu'il fajri tsani ila ghurubi syams min syakhsin makhsus bi syurutin makhsusah. Artinya, puasa adalah proses beribadah kepada Allah dengan menahan makan, minum, berjima dan seluruh yang membatalkan puasa. Dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari dilakukan oleh seorang yang khusus dengan syarat-syarat yang khusus, disertai dengan niat. Itulah kira-kira pengertian secara terminologi syar'i yang komprehensif tentang puasa, yang jami' mani', komprehensif, yang mengumpulkan seluruh kata-kata yang diperlukan dalam sebuah definisi puasa dan menolak kata-kata yang lain yang tidak diperlukan dalam sebuah definisi puasa. Kita kupas definisi ini. At-ta'abbudu lillah. Jadi puasa adalah proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting saat berpuasa. Makanya ada hadis yang berbunyi, "Man shama ramadhana imanan." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman. Apa penjelasannya karena iman? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, yang dimaksud berpuasa karena iman adalah al-i'tiqad bi fardhiyati shaumih, meyakini kewajiban puasanya. Harus tuh saat kita menahan makan, minum, berjimak dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, harus meyakini ini adalah proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Orang sahur kita ikut sahur, orang buka kita ikut buka, tidak. Tetapi dia proses beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada niat itu, maka tidak sah puasanya. Berapa banyak orang yang selain Islam yang menahan makan dan minum demi diet, tidak niatan untuk beribadah kepada Allah. Maka pengertian secara terminologi syar'i tentang puasa, puasa adalah proses beribadah kepada Allah. Dengan cara bagaimana? Menahan makan, minum, dan jimak, serta seluruh yang membatalkan puasa yang akan kita bahas pada pertemuan ini insyaallah. Dari mulai kapan? Dari mulai terbit fajar kedua. Fajar ada dua. Fajrun yahrumu fihi at-ta'am wa tahillu fihi as-salah, wa fajrun tahrumu fihi as-salah wa yahillu fihi at-ta'am. Hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah. Fajar itu ada dua. Fajar yang masih boleh makan dan diharamkan sholat subuh. Ini belum masuk waktu fajar yang diwajibkan kita untuk berpuasa. Dan yang kedua, fajar yang diharamkan makan dan dibolehkan sholat subuh. Inilah yang dimaksud dengan al-fajrus tsani, atau dengan kata lain fajar yang kedua, istilah lain al-fajrus shadiq, fajar yang benar. Dan fajar itu ada dua, fajar yang dusta dan fajar yang benar. Fajar yang dusta, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti adnabus sarhan, seperti ekor-ekor serigala. Kalau antum perhatikan, antum tulis di internet ekor serigala, maka dia akan tegak. Begitulah fajar yang dusta. Dia muncul kemudian tegak ke atas dan hilang. Seperti dzanabus sarhan, seperti ekor serigala. Dia bentuknya vertikal ke atas lalu hilang.
Adapun al-fajrus shadiq adalah fajar yang melintang ke kanan dan ke kiri, horizontal. Kemudian timbul, kemudian terus terang. Itulah fajar yang benar. Dan nanti kita akan bahas. Rasulullah SAW bersabda, Inna Bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal mengumandangkan azan pada malam hari di waktu fajar yang dusta. Fakulu washrabu hatta yu'adzina ibnu ummi maktum. Maka makanlah, minumlah, tetap boleh sampai ibnu ummi maktum mengumandangkan azan, yaitu ketika fajar yang kedua. Ilmu ini bermanfaat saat tidak ada di tengah-tengah kita terdengar azan, di tengah lautan, di tengah padang pasir, di tengah hutan, dan seterusnya. Adapun kita di perkotaan, maka ilmu ini tidak terlalu bermanfaat yang saya sampaikan tadi. Dari fajar yang kedua sampai terbenam matahari, menahan yang membatalkan puasa. Dilakukan oleh orang siapa? Oleh yang khusus, muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, terlepas dari haid dan nifas. 6 syarat khusus puasa. Muslim, baligh, berakal, mampu, muqim, selain wanita yang haid dan nifas. Dengan syarat-syarat yang khusus. Syarat-syarat yang khusus nanti kita akan jelaskan. Taib, itu poin yang pertama. Poin yang kedua, hukum puasa di bulan Ramadan. Hukumnya adalah wajib. Kalau berbicara hukum berarti al-ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Hukum pembebanan dalam agama Islam yang 5. Wajib, mandub, mubah, makruh, haram. Maka hukum puasa Ramadan adalah wajib. Apa itu arti wajib? Ma amara bihi syari' amran jaziman ustuhiqqa bil adzabi tarikuhu amdan mutlaqan. Apa saja yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Apa siksa yang diancamkan kepada orang yang meninggalkan puasa Ramadan? Perhatikan baik-baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa siksa orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh 2 malaikat dalam mimpi beliau. Kemudian dibawa ke sebuah gunung. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada beliau, "Is'ad. Naiklah engkau ke atas gunung ini. Dakilah gunung ini." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La utiqu. Aku tidak sanggup untuk mengerjakan hal tersebut." Lalu kemudian 2 malaikat tersebut berkata, "Inna sanusahhiluhu lak." Kami akan membantu engkau. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dibantu oleh malaikat. Kemudian setelah itu beliau melihat di atas gunung laghatun, terdapat suara meraung-raung. Orang-orang meraung-raung kesakitan. Kemudian beliau melihat seorang yang ditarik ujung bibir kanan, ujung bibir kiri sampai ke tengkuk. Kemudian ditarik tulang yang ada di atas tumit sampai ke kepala.
kemudian digantung, kemudian menetes darahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, subhanallah, maha suci Allah, mengapa orang tersebut? Kemudian di akhir hadis malaikat menjawab, humul ladzina yuftirun qabla tahillata siyamihim. Mereka lah orang-orang yang berbuka sebelum waktu berbuka dihalalkan. Yang menarik di sini penjelasan dari Imam Al-Albani rahimahullah. Kata beliau mengomentari hadis ini, itu adalah siksa bagi siapa yang berpuasa kemudian tidak menyempurnakan puasanya dan berbuka di siang hari bulan Ramadan. Fa kaifa man la yasumuhu aslan? Maka bagaimana lagi siksanya? Bagaimana lagi beratnya siksa orang yang tidak berpuasa sama sekali memang dari pertamanya. Itu kan tadi siksa bagi siapa yang berpuasa lalu di siang hari bulan Ramadan dia berbuka tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syariat. Maka bagaimanakah orang yang memang benar-benar tidak berpuasa? Dan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah beliau mengatakan, perhatikan perkataan yang sangat berat. Kata beliau, indal mu'minina muqarrarun, menurut orang-orang yang beriman telah ditetapkan atau telah disepakati, man taraka siyama Ramadan muta'ammidan bighairi udhrin, barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada alasan syar'i, annahu syarrun minaz zani wa mudminil khamr, bahwa dia lebih berat daripada orang yang berzina dosanya dan daripada kecanduan minuman yang memabukkan. Wa yashukkuna fi islamihim, dan orang-orang beriman meragukan keislaman orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan mereka menganggap bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa alasan syar'i ini adalah orang-orang zindiq. Zindiq itu artinya munafik akbar, lisannya Islam, hatinya penuh dengan kekafiran. Zindiq dan ateis. Oh subhanallah, berat ya perkataannya, berat. Ini ada di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, maka dia hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kewajiban puasa Ramadan berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Coba perhatikan sekarang, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam banyak ayat tentang kewajiban puasa Ramadan. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, dituliskan atas kalian. Kalau di dalam Al-Quran ada kata dituliskan atas kalian, ya, dituliskan atas kalian, maka itu adalah minal al-alfaz ad-dallah ala siyaghil amr. Dia lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada perintah. Seperti misalkan kutiba alaikumul qital, dituliskan atas kalian berjihad.
kutiba alaikumul qisas fil qatla, dituliskan atas kalian hukum qisas dalam pembunuhan. Ini kata-kata dituliskan atas kalian, kutiba ala minal alfaz ad-dalla ala siyagil amr, lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada redaksi perintah. Wal aslu fil amri wujub, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah ayat 185, dalil yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang menyaksikan dari kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa. Maka hendaklah dia berpuasa. Kata-kata maka hendaklah dia berpuasa ini menunjukkan kepada perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Itu berdasarkan ayat Al-Quran. Dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya puasa adalah ketika ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni bima faradallahu alayya minas siyam." Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang apa yang Allah wajibkan atasku dari berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu Ramadan," berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Hal alayya ghairuhu?" Apakah ada kewajiban lain untuk aku melaksanakan puasa yang wajib? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "La illa an tatawwa." Tidak ada puasa yang wajib lain kecuali kalau kamu mengerjakan amalan-amalan sunnah. Adapun ijma' dinukil oleh para ulama tentang ijma' wajibnya puasa Ramadan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar. Atas siapa diwajibkan mereka? Yang pertama muslim. Dan kebalikan dari muslim kafir. Maka orang kafir tidak diwajibkan berpuasa dan tidak sah puasanya jika mereka berpuasa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi wa la ya'tuna shalah illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun." Tidak ada yang menahan dari mereka diterima amal ibadah mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya. Maka orang kafir tidak wajib dan tidak sah puasanya. Syarat yang kedua yang diwajibkan puasa, muslim baligh. Baligh adalah sebuah keadaan, baik itu dengan dia berumur 15 tahun atau dia bermimpi basah atau dia tumbuh bulu-bulu di sekitar kemaluannya. Dan tambahan khusus bagi perempuan ketika dia haid. Inilah keadaan seorang muslim yang mencapai baligh. Maka pada saat itu wajib baginya puasa. Dan syarat baligh adalah syarat wajib, bukan syarat sah. Artinya kalau seandainya ada anak kecil yang berpuasa, maka sah puasanya, tapi tidak wajib atas dia. Dalilnya hadis riwayat Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, rufi'al qalamu an thalatha. Pena diangkat dari 3 orang. Anil majnunil maghlubi ala aqli hatta yafiq. Dari orang gila yang hilang akalnya sampai dia sadar. Wa anis sabi hatta yahtalim. Dari anak kecil sampai dia baligh. Wa anil majnun, kemudian
as-sabi wa 'anil na'im hatta yastiqim. Dari orang tidur sampai dia bangun kembali. Ini menunjukkan bahwa syarat baligh adalah syarat wajib. Kemudian syarat yang ketiga wajibnya puasa adalah muqim, baligh berakal, baligh berakal. Kebalikan berakal orang gila. Orang gila tidak wajib dan tidak sah puasanya, karena berdasarkan hadis tadi. Kemudian syarat yang keempat adalah muqim. Muqim artinya tidak musafir. Orang yang musafir tidak wajib berpuasa jika safarnya di dalamnya dia mengqashar salat. Allah berfirman, "Fa in kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian sakit atau sedang bepergian boleh tidak berpuasa dan mengqadha di lain hari. Ya, syarat muqim adalah syarat wajib saja. Orang musafir jika ingin berpuasa Ramadan sah puasanya. Sah puasanya. Syarat yang kelima adalah mampu. Mampu ini adalah syarat wajib. Apa maksudnya? Yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tapi dia bukan syarat sah. Apabila ada orang yang tidak mampu tetapi dia memaksa dirinya untuk berpuasa, sah puasanya. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 185, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Siapa yang tidak sanggup untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah kepada seorang miskin dengan memberikan makanan kepadanya. Syarat yang keenam terlepas dari haid dan nifas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah seorang wanita jika dia haid tidak sholat dan tidak berpuasa? Nah, ini adalah tentang syarat wajib hukum puasa di bulan Ramadan. Taib. Sekarang poin yang ketiga. Dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Yang pertama adalah dengan ruqyat hilal. Ruqyat artinya melihat, hilal artinya awal bulan. Melihat awal bulan Ramadan pada tanggal 29 malam 29 ketika terbenam matahari di bulan Sya'ban. Walaupun yang melihat hanya satu orang, tetapi dia orang yang terpercaya, adil, bukan dituduh sebagai tukang dusta, maka diterima pernyataannya, persaksiannya. Dan cara yang kedua adalah dengan menyempurnakan jumlah bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Jika pada 29 malam tidak terlihat hilal, sempurnakan menjadi 30 hari. Inilah dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Berharilah kalian karena melihat hilal. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari dan Muslim, "Asy-syahru tis'un wa 'ishruna lailah." Bulan itu jumlahnya 29 malam. Satu bulan 29 malam. "Fala tasumu hatta tarau." Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. "Wala tuftiru hatta tarau." Dan janganlah kalian berhari raya sampai kalian melihat hilal bulan Syawal. "Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul 'iddata sya'bana 30." Jika terhalang bagi kalian melihat hilal bulan Ramadan, maka sempurnakan jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi 30 hari, baru setelahnya besok kemudian berpuasa Ramadan. Nah, poin yang selanjutnya, yang keempat, dua rukun puasa. Rukun artinya adalah mahiyatus syai',
inti sesuatu. Itu artinya rukun. Inti sesuatu. Dalam bahasa usul fikih, rukun juga ma la yatimu illa bih. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya. Maka puasa tidak akan sempurna kecuali dengannya. Dengan rukun ini. Rukun yang pertama adalah niat. Niat puasa yaitu meletakkan di dalam kalbu maksud dari meninggalkan makan, minum dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari untuk beribadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan niat tempatnya di dalam kalbu, bukan pada lisan, dengan kesepakatan imam yang 4 sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ittafaqal a'immatul arba'ah wa ghairuhum ala anna niyata mahalluhal qalbu. Imam yang 4 dan selain mereka bersepakat bahwa niat tempatnya di dalam qalbu. Tempatnya di dalam qalbu. Wala yushtaratu fihi an-nutq, dan tidak disyaratkan untuk mengucapkannya. Kemudian beliau mengatakan waqad aujaba al-mutaakhirun an-nutq wa sabaqa al-ijma'. Dan sebagian ulama-ulama generasi terakhir mewajibkan untuk mengucapkannya. Mengucapkan niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kenapa pian hafal? Ulun memimpin dulu. Tidak diwajibkan untuk mengucapkan niat kecuali dari kelompok ulama generasi terakhir, dan perkataan mereka ini lemah karena perkataan mereka sudah didahului dengan ijma' bahwa tidak diwajibkan untuk mengucapkan niat. Dan niat puasa Ramadan wajib di malam hari sebelum fajar yang kedua. Jika tidak, maka puasanya tidak sah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam dari Hafsah Ummul Mukminin, zauji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibundanya orang beriman, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama minal lail fala siyamalah." Siapa yang tidak berpuasa pada malam hari, berniat puasa di malam hari, maka tidak sah puasanya. Kemudian niat, para ulama bersepakat siapa yang berniat di setiap malamnya maka puasanya sah. Dan para ulama berbeda pendapat jika niat di malam pertama Ramadan untuk berpuasa sebulanan penuh. Ini terjadi khilaf di antara ulama. Pendapat yang dikuatkan adalah pendapat mazhab Maliki, yaitu boleh berniat di malam pertama bulan Ramadan untuk sebulanan penuh dan tanpa berniat di malam-malam selanjutnya. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Kemudian dalilnya yang kedua adalah tidak mungkin seorang muslim berpuasa Ramadan parsial. Hanya 1 hari, hanya 2 hari, hanya sepekan, tidak. Maka puasanya wajib sebulan. Dan ini perkara penting. Kenapa? Karena kadang-kadang sebagian orang lupa berniat di malam hari. Sudah tidak sahur, kemudian lupa berniat di malam hari. Akhirnya tidak sah puasanya. Makanya penting berniat dari mulai malam pertama bulan Ramadan untuk berpuasa sebulanan penuh. Ya, dan ini diperbolehkan menurut pendapat yang dikuatkan.
Poin yang kelima, orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan. Siapa saja mereka yang diperbolehkan untuk berbuka di siang hari bulan Ramadan? Yang pertama yaitu orang yang sakit akut, yang sakit tiba-tiba, tidak sanggup untuk berpuasa, tapi tetap diharapkan kesembuhannya dengan segera, maka ini boleh tidak berpuasa. Allah berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatu min ayyamin ukhra." Surah Al-Baqarah ayat 185. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau sedang bepergian, maka boleh tidak berpuasa dan mengqadha di lain hari. Baik. Sakit yang kedua adalah sakit yang kronis, yang menahun terus menerus, sulit diharapkan kesembuhannya. Orang ini tidak sanggup untuk berpuasa, boleh tidak berpuasa, dan wajibnya membayar fidyah. Wajibnya adalah membayar fidyah. Nanti fidyah kita akan bahas bagaimana caranya, atau saya bahas nanti pas habis asar, permasalahan fikih seputar puasa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah seorang yang musafir, bepergian dengan jarak safar, dia boleh mengqashar sholat di dalamnya, sebagaimana ayat yang saya sebutkan tadi. Yang keempat, wanita yang haid dan nifas. Mereka ini boleh, bahkan haram untuk berpuasa, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidhu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanu'maru biqada'is salah wa la nu'maru biqada'is siyam wa la nu'maru biqada'is salah. Kami para wanita pernah haid di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Ini menunjukkan wanita haid dan nifas dia tidak berpuasa dan dia mengqadha di lain hari. Yang kelima, wanita yang hamil dan menyusui, jika tidak sanggup untuk berpuasa, boleh berbuka. Boleh berbuka. Dan apabila dia berbuka maka wajib mengqadha di lain hari menurut pendapat yang dikuatkan. Lihat perkataan saya, itu selalu saya mengatakan begitu. Menurut pendapat yang dikuatkan. Maksudnya dikuatkan itu oleh para ulama dan kita mengikutinya. Ini sebagai bentuk adab kita kepada orang alim. Ya. Jadi bukan kita yang menguatkan, tapi dikuatkan oleh para ulama dan kita sebagai penuntut ilmu, orang awam mengikuti mereka. Pendapat yang dikuat, dan ketika saya mengatakan pendapat yang dikuatkan itu berarti ada khilaf. Itu istilah dalam pengajian-pengajian saya. Berarti di situ ada khilaf yang kuat di antara para ulama. Wanita hamil dan menyusui yang tidak berpuasa karena tidak sanggup, baik karena tidak sanggup takut terhadap dirinya terlalu lemah, atau takut terhadap janinnya kekurangan asupan makanan, atau takut terhadap dua-duanya, baik dirinya dan janinnya, maka wajibnya adalah mengqadha sebagaimana dikuatkan oleh para ulama. Apa dalilnya? Dalilnya dalalatul iqtiran, dalil penggandengan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha wada'a 'anil musafiri wal hamili wal murdi as-shaum aw as-siyam." Allah membebaskan atas orang yang musafir. Lihat, musafir, wanita hamil dan menyusui. Digandengkan tiga ini. Musafir kalau tidak puasa mengqadha. Maka jika digandengkan wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa, maka jika demikian dia juga mendapatkan hukum seperti musafir, yaitu mengqadha. Dan kalau kita perhatikan keadaan yang paling cocok bagi wanita hamil dan menyusui dari orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, seperti orang yang sakit
akut. Sakit tiba-tiba, tidak sanggup puasa, nanti ketika sehat, maka dia berpuasa kembali untuk mengqadha'nya. Ini yang paling cocok. Kalau fidyah, maka berarti dikategorikan sebagai orang yang sakit kronis. Sedangkan yang hamil dan menyusui terbatas waktunya, saat hamil saja, saat menyusui saja, habis itu sehat. Nah, maka pada saat itu dia dikategorikan sebagai seorang yang sakit akut, diharapkan dengan segera kesembuhannya. Kalau sudah sembuh, wajib dia mengqadha. Nah, yang keenam, orang yang diperbolehkan untuk berbuka adalah orang yang dipaksa untuk berbuka. Dipaksa dengan paksaan yang mengancam nyawa atau mencacatkan tubuh, mendatangkan bahaya pada anggota tubuh, maka ini boleh berbuka dan tidak wajib mengqadha karena dia dipaksa. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 106, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man syaraha bil kufr fa alaihi ghadabun min Allah. Yang artinya kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan kekufuran, maka ini tidak berbahaya keimanannya. Akan tetapi yang berbahaya dan mendapatkan murka dari Allah adalah orang yang tenang hatinya, lapang hatinya saat melakukan kekufuran tersebut. Nah, sama yang dipaksa untuk berbuka dengan paksaan yang membahayakan nyawa atau membahayakan anggota tubuh, maka pada saat itu boleh berbuka. Kemudian yang ketujuh, seorang yang sangat memerlukan untuk berbuka agar menolong orang lain yang dalam keadaan darurat. Menolong orang lain yang dalam keadaan darurat. Seperti menolong orang yang sedang di dalam air, tenggelam. Menolong orang yang sedang di dalam rumah yang sedang terbakar. Ini memerlukan kekuatan, maka dia berbuka dulu, kemudian setelah itu dia menolongnya. Yang kedelapan, orang yang sangat lapar, sangat haus, kalau tidak makan, tidak minum, mati. Atau membahayakan anggota tubuhnya, cacat. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan jerumuskan dengan tangan kalian diri kalian kepada kebinasaan. Begitu juga dalam surat Al-Hajj ayat 78, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam beragama kesulitan. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang terhadap kalian. Ini semua menunjukkan bahwa siapa yang sangat lapar, sangat haus, jika tidak makan, tidak minum, berbahaya nyawanya atau berbahaya anggota tubuhnya, dia boleh berbuka dan dia mengqadha di lain hari. Yang kesembilan, yang terakhir, yaitu barang siapa yang memerlukan untuk berbuka karena ingin berjihad melawan musuh, maka ini diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda pada peperangan penaklukan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah. Penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW bersabda, innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum. Sesungguhnya kalian telah dekat dengan musuh kalian dan berbuka puasa lebih kuat bagi kalian melawan musuh-musuh kalian. Nah, taib, itu poin yang kelima, orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka, ya, orang-orang yang diperbolehkan untuk berbuka. Saya ingin menambahkan, termasuk yang diperbolehkan untuk berbuka, dan ini termasuk daripada sakit yang kronis tadi, yaitu orang tua renta
yang tidak sanggup untuk berpuasa. Nah, ini termasuk di dalam perkara sakit kronis, lemah dia berpuasa. Maka ini boleh tidak berpuasa dan dia wajib membayar fidyah dengan cara yang kita akan sebutkan nanti. Taib. Yang keenam, apa saja pembatal-pembatal puasa? Pembatal-pembatal puasa yang pertama adalah berjimak. Apa itu pengertian jimak? Iladu az-zakar fil farji walau lam yunzil. Masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan meskipun tidak mengeluarkan air mani. Ini disebut dengan berjimak dan membatalkan puasa, dan ini pembatal puasa yang berat. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang, kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, halaktu, wahai Rasulullah, aku sudah binasa." Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Wa madzak, ada apa dengan engkau?" Kemudian orang tersebut berkata, "Waqa'tu ala imraati fi nahari Ramadan wa ana sha'im." Aku menggauli istriku di siang hari bulan Ramadan saat aku sedang berpuasa. Lihat orang tersebut berkata dengan redaksi halaktu, aku telah binasa, menunjukkan bahwa jimak pembatal puasa yang berat. Taib. Orang yang berjimak di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja padahal dia diwajibkan untuk berpuasa, maka dia mendapatkan 4 perkara yang wajib dia lakukan. Yang pertama, semenjak dia berjimak sampai terbenam matahari, dia tetap wajib menahan makan dan minum dan seluruh yang membatalkan puasa, meskipun puasanya tidak sah. Satu. Yang kedua, dia wajib membayar kafarat, penebus dosa yang berat. Yang pertama, memerdekakan budak. Kemudian yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi sedekah kepada 60 orang fakir miskin. Dan ini 3 perkara dilakukan secara berurutan. Jika tidak sanggup yang pertama, baru yang kedua. Jika tidak sanggup yang kedua, baru yang ketiga. Dan berpuasa 2 bulan berturut-turut maksudnya adalah berpuasa terus menerus selama 2 bulan, kecuali di waktu-waktu yang terlarang seperti hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, seperti hari tasyrik 13, 14, 15 Dzulhijjah, atau seperti sedang sakit, seperti sedang haid, maka ini tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Yang ketiga adalah dia wajib mengqadha di lain hari karena dia sudah batal dengan berjimak tersebut. Yang keempat, wajib dia bertaubat kepada Allah, karena dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda kepada orang tersebut, "Istaghfirillah," bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari pembatal puasa adalah keluarnya mani dengan sengaja. Baik itu karena onani, masturbasi, atau karena melihat film-film yang diharamkan, atau karena memegang sesuatu yang menimbulkan syahwat, akhirnya keluarlah air maninya, batal puasanya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu milikku dan aku akan mengganjar pahalanya. Yatruku syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Karena dia meninggalkan maka syahwatnya, lihat, meninggalkan syahwatnya dan keluar air mani dengan sengaja, ini adalah bersyahwat. Orang yang berpuasa harus meninggalkan syahwatnya. Ya. Kemudian yang ketiga, makan dan minum dengan sengaja. Ini batal berdasarkan Al-Quran, hadis dan ijma'. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah sampai terang
benang putih dari benang hitam karena masuk waktu fajar. Tsumma atimmus syiyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Ketika diperintahkan untuk makan dan minum, maka ini berarti puasa adalah menahan makan dan minum. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah mengkonsumsi sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Semakna, seperti suntikan yang membuat kuat. Adapun suntikan yang menghilangkan rasa panas, sakit kepala, rasa sakit, maka ini tidak membuat kuat dan itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah suntikan yang membuat kuat. Apalagi yang semakna dengan makan dan minum. Ini Pak Dokter ada sini. Transfusi darah semakna enggak dengan makan dan minum? Membuat enggak ya? Ya. Pokoknya ada sesuatu yang semakna dengan makan dan minum, seperti suntikan yang semakna dengan makan dan minum. Ini batal puasanya. Kemudian yang ke-7, keluarnya darah haid dan nifas. Ini batal puasanya. Yang kelima ya, afwan. Yang kelima, keluarnya darah dalam jumlah yang banyak, seperti bekam dan juga donor darah. Ini adalah pembatal puasa. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan para ikhwah dari syariat Islam ini, pembatal puasa itu ada dua macam jenisnya. Pertama, yang menguatkan tubuh karena berarti tidak manfaat puasanya. Yang kedua, yang melemahkan tubuh karena berarti membahayakan puasanya. Sedangkan puasa Allah tidak ingin membahayakan orang. Ya, makanya muntah pembatal puasa, nanti saya akan sebutkan, dengan sengaja karena dia melemahkan seseorang. Di antaranya juga tadi mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak, donor darah, kemudian berhijamah menurut pendapat yang dikuatkan. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda, aftaral hajim wal mahjum. Orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya. Sedangkan di sana ada hadis, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaim. Beliau berhijamah, berbekam dalam keadaan sedang berpuasa. Nah, ini mana yang diasi nih? Ucapan beliaukah atau perbuatan beliaukah? Maka jawabannya adalah ucapannya. Karena perbuatan kadang-kadang menunjukkan kepada kekhususan Nabi Muhammad SAW. Ya, ini yang kelima. Yang keenam, muntah dengan sengaja. Rasulullah SAW bersabda, "Wa man dzara'ahu al-qai' fala qada 'alaihi wa man istaqa'a fa 'alaihi al-qada." Yang muntah tanpa sengaja, ya, maka tidak ada qada atasnya. Tidak ada qada atasnya. Dan yang memuntahkan dengan sengaja, maka wajib baginya qada. Yang ketujuh adalah keluarnya adalah haid dan nifas. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi, alaysa idza hadat lam tusall wa lam tasum. Bukankah wanita kalau sudah haid dia tidak salat dan tidak puasa? Fadzalika min nuqsani diniha. Itulah kekurangan agamanya seorang perempuan. Kemudian yang kedelapan, niat berbuka, niat berbuka. Kenapa? Karena innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Nah, ini hati-hati nih. Kadang-kadang ada sebagian orang ya, karena kerja berat mungkin dia dalam dirinya berniat begini. Kalau kuat aku puasa, kalau kada kuat aku berbuka. Nah, ini nggak boleh. Batal puasanya dengan begitu. Wajib dia meniatkan puasa. Dan sebagai pengetahuan, tidak ada dalil syar'i yang membolehkan tidak berpuasa karena kerja, nggak ada. Tapi bekerjalah. Nanti kalau seandainya di tengah-tengah pekerjaan dia sangat letih, sangat lapar, sangat haus, membahayakan nyawa atau tubuhnya, berbukalah. Ya. Tetapi kalau seandainya dia masih kuat, tidak boleh bermudah-mudah untuk berbuka. Yang boleh berbuka adalah
yang kalau tidak minum mati. Yang kalau tidak makan mati. Nah, ini tidak juga seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Yang kesembilan adalah murtad dari agama Islam. Nah, inilah pembatal keislaman. Pembatal yang sembilan ini jumlahnya akan menjadi pembatal jika terkumpul 3 syarat. Yang pertama, dilakukan di atas ilmu pengetahuan, dia tahu hukumnya. Yang kedua, dilakukan dalam keadaan ingat, bukan lupa. Yang ketiga, dilakukan dalam keadaan sengaja, bukan tidak sengaja. Sengaja dia melakukan itu. Ya. Nah. Makanya kalau seandainya ada orang tidur, kemudian dia tengah-tengah tidurnya, ada sesuatu yang masuk, batal lah puasanya? Tidak, karena tidak sengaja. Ya, maka yang masuk bingka. Nah, ya mantap. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin selanjutnya yang ketujuh, adab puasa yang wajib. Dia adab tapi wajib. Yang pertama adalah mendirikan sholat. Wallahi para ikhwah, tidak sah, tidak bermanfaat, tidak berguna puasa seseorang tanpa sholat 5 waktu. Karena kedudukan sholat 5 waktu lebih tinggi daripada puasa. Dan karena yang meninggalkan sholat kafir, dan orang kafir tidak diterima amal ibadahnya apapun. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami orang Islam dengan orang kafir adalah perihal salat. Yang meninggalkan salat maka sungguh dia telah kafir. Dalam riwayat Muslim, "Bainar rajuli wa bainasy syirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan, kekufuran adalah meninggalkan salat. Kalau sudah meninggalkan salat enggak ada jarak lagi antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka adab yang wajib dan tidak bermanfaat, tidak sah, tidak bermanfaat, tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala puasanya apabila orang meninggalkan salat. Maka hati-hati dalam bulan Ramadan tentang salat. Adab wajib yang kedua yaitu berjamaah bagi laki-laki, mengerjakan salat berjamaah bagi laki-laki di masjid. Yang muslim baligh berakal, mampu, mukim. Selain wanita yang haid dan nifas wajib untuk berjamaah di masjid. Ya. Kenapa? Karena dalil. Pertama, warka'u wasjudu warka'u ma'ar raki'in. Sujudlah dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Kata Imam Ibnu Katsir, fihi dalilun ala man aujaba salatal jamaah fil masjid. Di dalam ayat ini terdapat dalil atas siapa saja yang mewajibkan salat berjamaah di masjid. Kemudian sebab yang kedua, Nabi Muhammad SAW tidak memberikan keringanan terhadap seorang yang buta, tua, tidak ada penuntun untuk ke masjid. Dari rumahnya ke Masjid Nabawi sangat jauh. Kemudian dari rumahnya ke Masjid Nabawi banyak binatang buas dan lain-lain alasan yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah tentang wajibnya puasa. Tetapi meskipun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidak mengizinkan orang buta tersebut untuk sholat tidak berjamaah. Yang ketiga sebabnya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin membakar rumah-rumah orang-orang yang di dalamnya para lelaki tidak sholat berjamaah ke masjid. Beliau tidak jadi bakar karena di dalamnya ada perempuan, anak-anak kecil, orang-orang tua. Dan tidaklah beliau mengancam dengan bakar kecuali illa ala tarki wajib, kecuali karena meninggalkan yang wajib. Kalau meninggalkan yang sunnah tidak mungkin ancaman hukumannya adalah dibakar. Tetapi karena meninggalkan yang wajib maka ingin dibakar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada poin yang ke-8 sekarang. Adab-adab puasa yang sunnah. Kalau tadi ada adab puasa yang wajib, adab-adab puasa yang sunnah. Yang pertama, bersahur. Jangan tidak bersahur sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian, sesungguhnya di dalam bersahur ada berkahnya. Dalam hadis yang lain, as-sahuru akluhu barakah fala tad'uh walau an yajra ahadukum jar'atan min ma'. Makan sahur itu makanan berkah, maka janganlah tinggalkan ia. Walaupun hanya seteguk air, jangan tinggalkan. Karena ada sebagian memang yang tidak suka bersahur karena air liur masih tidak enak, ya, nyawa baru setengah, disuruh makan nasi kuning, ya, nggak enak jadinya. Akhirnya dia cuma bisa berbuka, meminum air seteguk saja. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah berbuka dan menyegerakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khair ma'ajjal fitr. Masih saja manusia dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Artinya menyegerakan adalah jika sudah masuk waktunya segera berbuka, tidak ditunda-tunda mengerjakan pekerjaan lain. Yang ketiga adalah membukakan puasa orang yang sedang berpuasa pada waktu berbuka. Ini termasuk daripada adab puasa yang sangat dianjurkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri as-sha'imi syai'an. Barang siapa yang berpuasa, membukakan orang yang sedang berpuasa, maka baginya pahala orang yang sedang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang sedang berpuasa tersebut. Ini adalah adab yang ketiga yang sangat disunnahkan saat berpuasa. Dan oleh karenanya Rasulullah SAW mencontohkan bahwa bulan Ramadan adalah syahrul jud, bulan kedermawanan. Bulan kedermawanan. Yang keempat adalah memperbanyak bacaan Al-Quran di dalam bulan Ramadan. Meskipun seseorang tidak paham apa yang dia baca, perbanyaklah bacaan Al-Quran. Karena itu yang dicontohkan oleh para salafus saleh. Al-Aswad ibn Yazid, seorang tabi'i, kana yakhtimul Quran fi Ramadan fi kulli lailatain. Beliau menghatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 hari sekali. Berarti satu harinya 15 juz, satu harinya 15 juz. Dan ini bisa dilakukan dan mudah diberi menurut sebagian orang jika diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hari 15 juz berarti dia membaca Al-Quran 15 juz. Caranya habis subuh 3 juz, habis zuhur 3 juz, habis asar 3 juz, habis maghrib nggak bisa karena ada juz-juz lain, juz mangga, juz ini. Kemudian habis isya 6 juz, habis tarawih berarti 15 juz. Kemudian hari besok seperti itu, setiap 2 hari khatam. Minimal para ikhwah, hendaknya seseorang menghatamkan Ramadan satu Ramadan satu kali minimal. Dan itu sangat mudah. Sebagian orang masih bisa kerja dengan maksimal, tidak nyuri-nyuri waktu, dengan kalau targetnya 1 Ramadan 1 kali hatam. Seperti habis subuh dia baca 2 lembar, habis asar, habis zuhur 2 lembar, habis asar 2 lembar, habis tarawih 4 lembar. 10 lembar 1 juz, 1 hari 1 juz, 30 hari selesai hataman. Maka yang seperti ini semestinya dilakukan. Makanya saya sering mengatakan, orang yang paling sedih dalam bulan Ramadan adalah orang yang tidak lancar baca Quran.
yang akhirnya dia setiap memasuki bulan Ramadan tidak pernah hatam. Berpuluh-puluh tahun, berpuluh-puluh kali dia masuki bulan Ramadan selama hidupnya tidak pernah hatam. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan menghatamkan Al-Qur'an. Bahkan ketika beliau wafat, di tahun beliau wafat, beliau menghatamkannya 2 kali dalam bulan Ramadan. Makanya para ulama salaf seperti Imam Qatadah bin Da'amah Sadusi rahimahullah, seorang tabi'i ahli tafsir, murid Anas bin Malik, kana yakhtimu al-Qur'an fi kulli sab'. Beliau menghatamkan Al-Qur'an di setiap sepekan. Dan ini juga bisa dilakukan dan mudah bagi siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ingin 6 hari atau 7 hari. Berarti setiap harinya 5 juz. Habis subuh 1 juz, habis zuhur 1 juz, habis asar 1 juz, habis tarawih 2 juz. 5 hari. 6 hari hatam. Selama sebulan berarti 5 kali dia hatam. Tetapi syaratnya satu, lancar baca Quran, selancar-lancarnya. Dan orang yang lancar baca Quran biasanya sudah ma'ruf di tengah orang yang lancar baca Quran 1 juz 1,5 jam. Coba aja yang lancar baca Quran 1 juz 1,5 jam. Dan kalau pian hendak tahu standarisasi lancar yang saya maksud bagaimana, seperti Imam Sudes di Mekah. Nah, itu lancar namanya. Ya. Adapun tadi malam kalau misalnya saya kajian bersama kawan-kawan dari beberapa benua. Ada yang dari Amerika nanya. 5 lembar itu 2 jam. Itu enggak lancar itu. 5 lembar itu 15 menit. Itu baru lancar. Ar-Rabi' bin Sulaiman, murid terdekatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan tentang Imam Syafi'i, "Kana al-Imam Syafi'i rahimahullah yakhtimul Qur'an 60 khatmah." Imam Syafi'i rahimahullah menghatamkan Al-Qur'an dalam bulan Ramadan 60 kali hatam. Berarti satu harinya beliau membaca 60 juz. Dan itu bukan suatu yang mustahil. Ini bukan cerita dongeng. Ini bukan cerita film Hollywood. Batman, Iron Man, Superman. Ini cerita asli, pakai shad, asli. Kenapa bisa demikian? Saya katakan tadi lancar. Kalau seandainya dia 1 juz 1,5 jam. Imam Syafi'i rahimahullah hafal Quran dari mulai semenjak kecil, lebih lancar daripada kita. Mungkin 1 juz 20 menit. 20 menit 30 juz berarti sekitar 10 jam. Masih tersisa 2 jam untuk 12 jam. Baca lagi 10 jam, tersisa 2 jam. Masih bisa makan, masih bisa istirahat, masih bisa tidur. Dan itu orang yang benar-benar tahu hakikat Ramadan. Nah, ini yang akan saya kupas nanti ketika malam ini. Puncak akhir kajian Islam intensif di Masjid Al-Amin. Yang keenam, yang kelima adalah adab yang sangat dianjurkan saat bulan Ramadan, yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Dalam hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan, lebih dermawan lagi kalau di dalam bulan Ramadan. Bagaimana jenis kedermawanannya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Diceritakan oleh Abdullah bin Abbas, "Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat dermawan untuk mengerjakan kebaikan dibandingkan angin yang berhembus. Apa maksudnya? Kalau kita perhatikan permisalan Abdullah bin Abbas ini, angin yang berhembus dia tidak akan pernah berhenti. Begitulah kedermawanannya Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan, tidak pernah berhenti. Bukan hanya di 10 malam pertama atau di 10 hari pertama. Bukan hanya di 10 hari terakhir. Dari mulai awal sampai akhir tidak pernah berhenti. Satu. Yang dimaksud dengan angin yang berhembus adalah dia angin berhembus biasanya mengumpulkan awan kemudian menurunkan hujan.
dan akhirnya mendatangkan kebaikan yang banyak. Begitulah kedermawanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bulan Ramadan, yaitu mendatangkan kebaikan bagi orang banyak. Nah, makanya bersedekahlah, perbanyak sedekah. Para ulama mengatakan tentang gelar Ramadan, Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Seorang ulama salaf, Imam Az-Zuhri, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri, mengatakan, "Idza dakhala Ramadan innama huwa syahru tilawatil Qur'an wa it'amut ta'am." Kalau sudah masuk bulan Ramadan, amalannya cuma dua, baca Quran sama ngasih makan orang. Itu sukses Ramadannya. Ya. Apalagi membukakan puasa orang yang sedang berpuasa, dan ternyata yang kita bukakan orangnya sedang khatam Quran pada hari itu. Allahu Akbar. Dan membukakan puasa tidak mesti harus nasi satu piring, lontong. Enggak, takjil. Kasih satu kurma agar dia bisa berbuka. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Yang ke-6, termasuk ada puasa yang sangat disunahkan adalah berumrah dalam bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i." Sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Ya, senilai berhaji bersamaku. Kemudian termasuk yang ke-7, adab saat berpuasa adalah bersiwak, memakai kayu arak. Memakai kayu arak, bersiwak. Karena Amir bin Rabi'ah rahimahullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaq wa huwa sha'im, ma la uhsi wa la u'id." Aku pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bersiwak dalam keadaan sedang berpuasa dalam jumlah yang tidak bisa aku hitung. Sering sekali aku melihatnya. Maka Nabi Muhammad SAW tetap bersiwak. Nah, siapa yang ingin bertanya, "Ustaz, kalau pakai sikat gigi dan pakai pasta gigi bagaimana?" Nah, itu kita jawab nanti di sesi yang ketiga habis asar. Maka pian jangan absen. Ya. Jangan absen. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, termasuk adab yang sangat dianjurkan saat berpuasa, saat bulan Ramadan adalah sholat tarawih, dikerjakan berjamaah bersama imam, terutama bagi laki-laki. Adapun perempuan, sholat mereka di rumahnya lebih utama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif, husiba lahu qiyamul lailah." Sesungguhnya seseorang yang sholat bersama imam sampai selesai, dihitung pahalanya seperti sholat semalaman suntuk. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Yang ke-9 adalah dianjurkan bagi orang yang berpuasa kemudian diajak bertengkar, ya, wa nikah hikam. Nah, gitu ya. Diajak bertengkar, maka dia dianjurkan untuk mengucapkan, "Inni mru'un sha'im." Aku sedang berpuasa. Ucapkan itu. Tapi jangan ditampar. Ya, ucapkan tapi nggak boleh berkelahi. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sedikit lagi. Sekarang hal-hal yang diharamkan ketika berpuasa. Tadi hal-hal yang membatalkan ketika berpuasa, membatalkan puasa, dan tentunya itu diharamkan. Tapi ini adalah hal-hal yang diharamkan karena sangat mengurangi pahala puasa. Nah, ini hati-hati. Saya sering sekali mengatakan di awal-awal Ramadan, jangan sampai masuk ke dalam doanya Jibril dan diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu saat Nabi Muhammad SAW naik ke atas mimbar dan mengucapkan amin. Lantai keduanya amin. Lantai ketiganya amin. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, innaka sa'idtal minbar faqulta amin, amin, amin." Wahai Rasulullah SAW, engkau ketika naik ke atas mimbar mengucapkan amin 3 kali, yang artinya ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah, ya Allah kabulkanlah. Apa sebabnya? Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Atani Jibril faqala, raghiba anfu 'abdin
dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Qul amin, faqultu amin. Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah, artinya dia sangat benar-benar merugi. Di sini Jibril mendoakan, semoga orang itu sangat merugi. Siapa? Yang diberikan umur oleh Allah memasuki bulan Ramadan, tetapi tidak diampuni dosanya. Bulan ampunan tidak diampuni dosanya. Kenapa? Karena masih bermaksiat. Karena masih bermaksiat saat Ramadan. Kok bisa bermaksiat saat Ramadan? Yang wajib, yang halal saja kita tinggalkan demi puasa. Makan, minum, bersetubuh itu kan halal sebenarnya. Kita tinggalkan demi puasa. Yang halal ditinggalkan, malah yang haram dikerjakan. Ini kan terbalik. Ya, maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril kemudian mengatakan, ucapkan amin. Maka aku pun mengucapkan amin. Apa saja yang terlarang dan sangat menghabiskan pahala puasa. Dan Rasulullah SAW sudah mengabarkan dengan tegas bahwa ada orang berpuasa tidak ada pahalanya kecuali lapar dan haus. Kata Rasulullah SAW, rubba kam min sa'imin laisa hadduhu min siyami illa al-ju' wal-'atash. Berapa banyak? Artinya sangat banyak. Orang yang berpuasa bagian dari puasanya hanya dapat lapar dan haus, apalagi nih yang sudah ngaji-ngaji. Harus beda puasanya dengan orang yang tidak ngaji, yang cuma menahan lapar dan haus. Yang dikatakan oleh para ulama salaf, ahwanus siyam tarkut ta'am wa syarab. Puasa serendah-rendah puasa adalah yang cuma meninggalkan makan dan minum. Maka harus berbeda dengan orang yang tidak ngaji. Yang ngaji harus berbeda, jangan sama, karena dia berpuasa di atas ilmu pengetahuan. Yang pertama, saya sebutkan hadisnya, kemudian kita ambil pelajaran dari situ. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi haja fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, seperti menipu, mengoplos, memalsukan, memanipulasi, memarkup dan seluruhnya, wal jahla, dan perbuatan yang menunjukkan kepada kebodohan. Perbuatan menunjukkan kepada kebodohan seperti ghibah, menyebutkan keburukan seseorang tidak di hadapannya. Namimah, mengadu domba orang lain, memindahkan perkataan si fulan kepada si fulan agar terjadi kerusakan hubungan antara si fulan dengan si fulan. Ini kebodohan. Maka siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan, dan perbuatan kebodohan, maka Allah tidak mempunyai hajat orang tersebut meninggalkan makan dan minumnya. Ini hadis pertama, dengan 3 dosa yang ada di dalamnya yang bisa menghapuskan pahala puasa. Hadis yang kedua, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, "Laisa as-siyamu minal akli wa syurb, innama as-siyamu minal lagwi war rafath." Bukanlah orang yang berpuasa itu orang yang menahan makan dan minum saja, tetapi sesungguhnya puasa adalah menahan perbuatan lagu. Ini yang keempat. Apa itu lagu? Perbuatan yang melalaikan, seperti bermain musik, bernyanyi dengan musik, kemudian nonton film, kemudian nonton media sosial, nonton acil-acil berjoget. Ya, ini termasuk daripada hal yang mengurangi pahala puasa, dan itu di zaman sekarang sangat mudah kita dapatkan. Maka hati-hati. Seorang yang sudah ngaji, puasanya harus tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang enggak ngaji. Kata Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'uk wa basaruk wa lisanuka 'anil kadhibi wal maharim wa da'adzal jar wal yakun 'alaika yawma shaumika wa yawma fitrika sakinatun wa waqar." Jika engkau berpuasa, puasakan juga pendengaranmu.
Puasakan juga penglihatanmu. Puasakan juga lisanmu dari dusta dan perkataan-perkataan yang haram. Dan dari menyakiti tetangga. Dan hendaknya kamu pada hari berpuasa penuh dengan ketenangan, wibawa. Harus berbeda. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-laghu, hati-hati lagu. Di zaman yang banyak lagu. Hal-hal yang melalaikan. Yang kelima dalam hadis tadi adalah ar-rafath. Ar-rafath kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, bermadzhab Syafi'i. Ar-rafath al-kalamul fahish, perkataan yang kotor, porno, keji. Atau yutlaqu 'alal jima', perkataan yang berbau hubungan laki-laki perempuan di atas ranjang. Dua. Au yutlaqu 'ala muqaddimati, atau perkataan yang menunjukkan kepada pendahuluan tentang jima'. Semua yang menjurus kepada sana. Yang keempat, au ala dzikrihi minan nisa, atau perkataan yang berkaitan dengan penyebutan perempuan. Karena di dalamnya terdapat hawa nafsu seksual terhadap perempuan. Nah, ini 5 yang sangat mengurangi pahala puasa. Yang keenam, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia berkata rafath. Sudah saya katakan tadi, itu yang kelima. Yang keenam, wa la yaskhab, melakukan sakhab. Apa itu sakhab? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, as-siyamu ma'al khisam. As-siyahu ma'al khisam. Bertengkar sambil berteriak-teriak, marah. Dan ini sepertinya tabiat orang yang sedang berpuasa. Ujiannya orang berpuasa itu marah-marah. Kenapa coba? Hah? Lapar, haus. Ada yang menyenggol sedikit jadi kita. Iya, lapar, haus. Dan itu saya pernah dapati, masya Allah, saya masih ingat sekali. Waktu itu antara saya dengan Ka'bah hanya sekitar dinding ini. Ini saya di sini, Ka'bah di sini. Itu 5 menit sebelum azan maghrib. Di depan saya ada orang bertengkar berdua. Mau tonjok-tonjokan depan Ka'bah. Itu tabiat orang, mungkin kebiasaan orang berpuasa adalah karena menahan lapar dan haus. Akhirnya sama-sama uyu, sama-sama capek, sama-sama haus. Akhirnya sedikit saja langsung jadi. Bahkan di depan Ka'bah. Makanya wajar Rasulullah SAW berkata, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni imra'un sha'im. Kalau ada yang ngajak bertengkar, kalau ada yang menghina, maka ucapkan saya sedang berpuasa. Tapi tadi jangan lawan tamparan. Ya, ucapkan saja saya sedang berpuasa. Taib. Yang ke-10 yang terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang merupakan adab puasa adalah hal-hal yang dimubahkan saat berpuasa. Apa saja yang dibolehkan saat berpuasa? Yang pertama adalah masuk azan subuh dalam keadaan masih junub, belum mandi dari junub. Belum mandi dari junub. Karena bergaul dengan istri di malam hari misalkan, atau bergaul istri setelah sahur misalkan, kemudian sampai azan subuh belum mandi, bergaulnya selesai, tetapi sampai azan subuh belum mandi, maka orang ini tetap diwajibkan untuk berpuasa dan puasanya sah. Ini yang pertama, masuk dalam keadaan junub di waktu azan subuh, maka puasanya tetap sah, tetap boleh seperti itu. Hal ini berdasarkan hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrikuhul fajr wa huwa junub min ahlihi fi Ramadan, yaghtasilu wa yusalli fa yasum. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapati diri beliau dalam keadaan junub saat azan subuh karena bergaul dengan istrinya di dalam bulan Ramadan. Maka kemudian beliau mandi dan beliau berpuasa seperti biasa. Yang kedua adalah hal yang mubah
berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung saat berwudu ketika berpuasa. Ini boleh, asalkan jangan terlalu dalam. Jika terlalu dalam dan terasa di tenggorokan, batal puasanya. Hal ini berdasarkan hadis dari sahabat Nabi Luqayt bin Sabrah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhbirni 'anil wudu." Beritahukan kepadaku tentang wudu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asbighil wudu." Bersungguh-sungguh sempurnakanlah wudu. Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna sha'iman. Wa qallil bainal asabi', dan selaklah jari jemari saat berwudu. Dan bersungguh-sungguhlah masukkan air ke hidung kecuali dalam keadaan berpuasa. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, mandi saat di siang hari bulan Ramadan karena terlalu panas, karena terlalu haus, boleh mandi. Tapi jangan sambil mandi sambil minum. Ya, ini untuk mendinginkan keadaan saja. Apalagi kita kalau di Arab, kalau sudah panas, sangat panas sekali, maka boleh ini. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meletakkan kain di atas kepala beliau saat di siang hari bulan Ramadan untuk biar tidak terlalu panas. Ini perbolehkan. Ya. Yang keempat, mencicipi makanan dan meludahkannya. Jangan ditaguk. Batal kalau ditaguk. Mencicipi makanan di ujung lidah agar terasa rasanya. Ini fatwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, la ba'sa an tatadzawwaqa an yadhuqal khal aw syai' ma lam yudkhil halqahu wa huwa sha'im. Tidak mengapa seseorang untuk merasakan makanan selama tidak masuk ke dalam tenggorokan. Kemudian selanjutnya, mencumbu istrinya di siang hari bulan Ramadan saat berpuasa. Ini tidak mengapa. Mengapa demikian? Karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa sha'im fi Ramadan. Adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium aku, kata Aisyah radhiyallahu anha, dalam keadaan beliau sedang berpuasa di bulan Ramadan.